Ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara kawan bicara orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahman 1990. Menurut Dendi Sugono, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan dan tulisan memiliki ciri-ciri kelebihan dan kekurangan. Ciri-ciri ragam lisan adalah memerlukan orang kedua, tergantung situasi kondisi ruang dan waktu, dan tidak harus memperhatikan unsur gramatikal. Sedangkan ciri-ciri ragam tulis yaitu tidak memerlukan orang kedua, tidak bergantung situasi kondisi ruang serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal. Kelebihan ragam lisan yaitu efisien dalam penggunaan, faktor kejelasan, dan faktor kecepatan. Sedangkan kelebihan dari ragam tulis yaitu, sarana memperkaya kosakata, umumnya memiliki kedekatan budaya, dan informasi bisa dipilih. Untuk kekurangan ragam lisan yaitu, lupa materi yang disampaikan, banyak pengulangan kata, harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik. Sedangkan kekurangan ragam tulis yaitu, tidak adanya alat atau sarana untuk memperjelas, tidak mampu memberikan berita secara lugas, tidak adanya tinggi rendah nada sehingga intonasi kurang jelas. Faktor penyebab timbulnya ragam bahasa yaitu, faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor perbedaan demografi. Laras bahasa. Apa itu laras bahasa? Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Laras bahasa dibagi menjadi 4 macam, yaitu ilmiah, iklan, hukum, dan sastra. Laras ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi, seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali berbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Laras iklan. Laras bahasa iklan adalah bahasa yang digunakan untuk membuat iklan, bahasa yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membeli dan memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Laras hukum. Laras hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Laras sastra. Laras sastra adalah bahan yang merupakan hasil dari cetusan kreasi, imajinasi, dan pengalaman. Kesusastraan itu sendiri merupakan pengucapan atau tulisan yang tergolong dalam jenis kreatif imajinatif. Variasi bahasa. Bagaimana terjadinya variasi bahasa? Variasi bahasa terjadi karena adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam. Variasi bahasa juga disebabkan penuturnya yang tidak homogen. Variasi bahasa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu variasi bahasa dari segi penutur, variasi bahasa dari segi pemakaian, dan variasi bahasa dari segi keformalan. Variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan penuturnya. Biasanya, variasi bahasa ini muncul karena perbedaan asal-usul, status sosial, kelompok masyarakat, pekerjaan, dan sebagainya. Variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi bahasa dari segi pemakaian berkenaan dengan pemakaian dan fungsinya. Variasi bahasa ini disebut juga fungsiolek atau register, yaitu variasi bahasa yang menyangkut keperluan atau bidang yang dibicarakan. Misalnya, variasi bahasa pada bidang jurnalistik, militer, pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Variasi bahasa dari segi pemakaian ini paling tampak cirinya dalam hal penggunaan kosakata khusus.
Variasi bahasa dari segi keformalan. Variasi bahasa segi keformalan mempunyai 5 jenis, yaitu variasi bahasa beku, variasi bahasa formal, variasi bahasa konsultatif, variasi bahasa kasual, dan variasi bahasa intime. Variasi bahasa baku. Variasi bahasa baku adalah bahasa formal yang biasa digunakan pada situasi hikmat seperti upacara agama kenegaraan dan khutbah. Variasi bahasa baku ini pada umumnya tidak berubah dalam jangka waktu yang lama karena dipedomani oleh jenis situasinya. Variasi bahasa formal. Variasi bahasa formal memiliki beberapa ciri antara lain, kemantapan tata bahasa, menggunakan kosakata resmi yang lengkap, dan kalimat terpilih memiliki makna yang jelas. Variasi bahasa konsultif. Variasi bahasa konsultif banyak digunakan dalam dunia perdagangan, periklanan, dan media massa. Pada variasi ini ciri keformalan tetap ada meskipun tidak kaku. Pada variasi ini yang terpenting adalah adanya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan kata dan kalimat yang mementingkan makna. Variasi bahasa kasual. Apa itu variasi bahasa kasual? Variasi bahasa kasual adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga dan teman. Variasi bahasa intime. Ragam bahasa intime adalah variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab. Sekian presentasi dari saya, apabila banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Semoga kita senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, dan kelancaran rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety and healthy. Akuo kuo.